Jadi kita akan sebenarnya membahas ini layanan keamanan pada sistem operasi. Jadi tujuan akhirnya itu bagaimana kalian bisa menjelaskan layanan keamanan pada sistem operasi. Tapi ada beberapa hal yang saya perlu beritahu tentang, cerita tentang sistem operasi itu pasti cerita tentang akses kontrol, apa jalan masuk, ya jalan masuk. Karena saya harap kalian sudah ambil mata kuliah sistem operasi supaya tidak terlalu mengawang-awang pada saat saya mungkin ada sekitaran 5 slide atau 2 slide yang di belakang. Terus ada kebijakan keamanan. Ingat, kebijakan itu sesuatu yang bisa dianggap melanggar aturan, ya makanya dikasih kebijakan. Kayak tadi ada mahasiswa lucu, ya mau KKN. Saya tidak tahu, mungkin temannya di kalian atau siapa tahu kalian juga ya. Saya lupa tanya namanya, ada KKN. Minta dikasih kebijakan supaya tidak menghafal. Ya saya bilang, jangan kuliah di UMI kalau tidak mungkin menghafal, ya harusnya keluar. Jadi tidak boleh minta kebijakan. Jadi terkadang kebijakan itu memang untuk menyalahi aturan yang sudah ada atau prosedur yang sudah ada, tapi daripada tidak bisa sama sekali, makanya kebijakan itu dibuat. Oke, bahan kajiannya 2 ini. Nah, saya cepat saja. Begini, kalau kita cerita komputer, itu hanya cerita tentang keadaan, ya. Jadi ada istilah state. State itu kalau bahasa Inggris kita biasa bilangnya negara, tapi kalau kita state cerita dalam komputer itu kita bisa bilangnya keadaan. Ya, misalnya kayak sekarang, keadaan komputer itu bisa on, bisa off, ya. Jadi powernya on, powernya off, oke? Bisa dia keadaannya lagi standby, toh lagi sleep, atau keadaannya misalnya dia lagi busy atau lagi ngeproses. Jadi itu state system. Nah, salah satu sub state system yang kita harus pelajari adalah protection state. Nah, ini nih yang menjadi bagian dari sistem operasi. Jadi sistem operasi itu yang berfungsi untuk proses ini yang duluan kerja, file ini yang diakses. Kan sistem operasi begitu, dia yang mengatur. Kalau kalian punya laptop baru, yang paling pertama diinstal itu sistem operasinya. Tidak mungkin install Word kalau belum ada Windows-nya, ya. Tidak mungkin install jalankan web browser atau mungkin search Google kalau kita tidak punya sistem operasi, ya. Tapi ada beberapa sekarang laptop yang memang sudah tidak pakai sistem, dia pakai sistem operasinya Google gitu, dia pakai cloud. Nah, ada namanya protection state. Nah, karena kita belajar mata kuliah sistem keamanan komputer khususnya untuk sistem operasi, ada namanya keadaan yang terlindungi. Ada namanya status perlindungan. Jadi ada keadaan tidak terlindungi, ada keadaan yang terlindungi, ya. Terus salah satu cara yang kita gunakan ya untuk mengetahui bahwa sistem itu lagi terlindungi atau tidak, itu ada namanya access control matrix. Nah, ini dia. Misalnya ini cuma contoh. Ya, misalnya itu kalau access control itu cuma cerita 2. File yang diakses apa dan bagaimana kita memprosesnya. Nanti di belakang kita akan berbicara siapa yang mengakses. Oke? Misalnya ini saya user. Saya mau mengakses file di komputer saya itu ada 2. Ada file 1, ada file 2. Nih, ada file 1, ada file 2. Nah, proses terhadap file 1 itu, terhadap file 1 itu saya bisa membaca, saya bisa menulis, dan saya bisa bilang ini punya saya, on. Nah, tapi untuk file 2, prosesnya itu saya cuma bisa baca. Oke? Nah, terus proses 2, di file 1 itu dia bisa menambah, di file 2 itu dia bisa membaca atau itu kepunyaannya. Ya, seperti itu. Jadi ini. Jadi akses kontrol itu seperti itu, terhadap proses apa, file apa kita bisa apakan, ya. Jadi kita bisa masuk, ya. Jadi kalau proses 1 terhadap proses 1 itu dia ada read-nya, ada write-nya, ada execute-nya, ada on. Jadi beda ya. Nanti saya jelaskan di belakang apa yang dimaksud read, write dengan on, happen itu menambah. Jadi ini. The set of rights. Rights itu kalau ini hak ya, hak. Jadi kumpulan hak. Jadi hak itu begini. Hak itu yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya file itu kita bisa apakan gitu ya. Ya, kita bisa ubah, ya, kita bisa baca, kita bisa tulis, kita bisa eksekusi, ya.
dan segala macam. Jadi itu. Nah, ini bedanya. Jadi saya bilang tadi ada dua hal. Cerita sistem operasi itu dua hal. Ada file, ada proses. Jadi ada manajemen file, ada manajemen proses. Oke. Nah, di sini kalau kita cerita write, menulis, membaca, dan eksekusi, ya pada saat mengakses file atau directory itu berbeda pada saat kita mengakses proses. Kalau kita mengakses directory, dia bilang begini, kalau kita membaca, hanya kita tahu, oh directory laptopku itu ada D, ada E, ada F, ada C. Oke, itu baru membaca. Kalau write itu, oh di D itu belum ada apanya. Saya kasih masuk D, oh ini di D itu data pribadi. Di D itu ada materi ajar. Di D itu ada misalnya buku pedoman, ada referensi, ada paper. Nah, itu baru kita meng-create atau merename atau mendelete seperti itu. Ya, baru filenya. Nah, kalau eksekusi kita sudah masuk, ya. Kita sudah masuk begitu mengakses file mengakses file dari subdirectory, ya. Jadi di dalamnya itu kita bisa akses, kita bisa baca. Nah, berbeda kalau read, write, dan execute pada proses. Ya, proses itu apa, Bu? Proses itu begini, saya mengetik, itu proses. Kayak gini, saya begini, itu proses, ya. Saya ngeprint, itu proses. Saya menampilkan sesuatu di layar, itu proses. Makanya, kalau istilah read itu, saya menerima sinyal. Misalnya saya mengetik, keyboard saya itu menerima sinyal dari jari-jari saya. Jadi keyboard saya itu menerima sinyal, ya. Jadi dia dipencet-pencet GU misalnya begitu. Nah, si sistem operasi itu menerima sinyal. Oh, Bu Farni ini lagi mengetik. Saya harus menampilkan di layar. Kalau write, ya, write itu dia mengirim sinyal. Jadi ini sinyal mau dikirim kemana? Ya, jadi keyboard itu mengirim sinyal ke sistem operasi, terus dia tampilkan. Execute itu artinya mengeksekusi proses sebagai subproses. Ya, jadi misalnya ada proses untuk menjalankan itu proses, kita butuh subproses-proses yang lain. Seperti itu. Oke, ini ada namanya transisi, ya, transisi protection state. Jadi misalnya ini yang penting sebenarnya. Ada dua hal yang kalian perlu ketahui begitu. Ada namanya state, ada namanya transisi. Karena kan keadaan itu kan biasanya perubahan dari satu kondisi, ya itulah, ya. Jadi keadaan itu perubahan dari satu kondisi ke kondisi satu. Ya misalnya, bagaimana nih keadaannya? Masih sakit? Oh tidak nih Bu, membaik nih. Itu kan artinya dia dari satu kondisi ke kondisi lain. Kemarin dia sakit, hari ini dia sehat. Seperti itu. Makanya di sini ada parameter apa saja yang berpindah begitu, ya. Di sini ada parameternya subjek, objek, dengan entitas. Entitas itu bisa dibilang proses. Karena entitas aktif itu pasti jadinya proses. Terus ada primitive command. Primitive command itu apa ya? Kayak perintah-perintah yang perlu, yang penting, bukan yang penting sih. Apa itu kalau istilah primitif sih? Primitif itu ya yang wajib ada begitu, ya. Jadi yang kita bisa lakukan itu menciptakan subjek dan menciptakan objek, ya. Jadi siapa subjeknya, siapa objeknya, terus kita memasukkan write, ya. Memasukkan write itu kayak itu tadi. Read kah, menambah kah, menulis kah, mendelete kah, ya, seperti itu. Terus kita bisa delete lagi write-nya. Terus terakhir itu kita bisa destroy subjek dengan objeknya. Ini kayak ini mirip dengan pemrograman Java fundamental. Toh, bagaimana kita menciptakan dulu objeknya? Kita ciptakan objeknya, ya, kita ciptakan apanya, terus kita cari dia. Apakah dia inheritance, apakah dia polymorphism dari siapa. Nah, di belakang itu kalau sudah selesai dipakai, nah kita bisa garbage atau kita bisa destroy, ya. Maksudnya hancurkan lagi tuh subjeknya yang tadi, ya, supaya tidak memakan banyak memori. Nah, terus ada juga perintah kondisi, ya, if. Jadi if misalnya
If subject sama dengan apa, then write apa gitu. Jadi ada juga jika maka. Jadi protection state. Kalian bisa baca di bab 3 ya, di bab 3 kayaknya buku access control seperti itu. Nah, gini. Karena ada namanya transisi status terlindungi, jadi ada transisinya, ya bisa menjadi, jadi ada transisinya tuh tadi dari kondisi baik menjadi tidak baik, dari kondisi sakit menjadi sehat, atau dari kondisi proteksi menjadi tidak terproteksi. Makanya di sini ada istilah kebijakan, ya karena ada kondisi di mana ya misalnya kayak tadi kondisinya. Kenapa dia, misalnya kondisinya, kenapa dia tidak bisa menghafal? Oh, kondisinya dia, Bu, dia lagi KKN, makanya dia tidak bisa menghafal. Nah, itu kan seperti itu, ya. Jadi dibuat kebijakannya. Nah, gini, kebijakan keamanan itu adalah pernyataan yang mengatakan bahwa ini statusnya aman, ini statusnya tidak aman. Ya, jadi itu kebijakan. Ya, jadi kebijakan itu suatu pernyataan yang membagi status keadaan sistem. Jadi dia bagi, oh ini keadaan resmi, ini keadaan aman, ini keadaan tidak aman, ini keadaan apa, ini keadaan apa ya. Jadi dia bagi ternyata ada keadaan yang authorized dengan ada keadaan yang tidak authorized. Jadi authorized dengan unauthorized. Nah, sedangkan sistem yang aman itu yang aman begini. Sistem yang dimulai dengan status resmi dan tidak boleh memasuki status yang tidak resmi. Ya, karena tadi Ibu, karena tadi itu kan kebijakannya terbagi dua. Ada status yang aman, ya ada status yang resmi, ada status yang tidak resmi. Terus yang dikatakan status yang aman yang mana, Bu? Suatu keadaan atau sistem yang dimulai oleh status resmi dan berakhir juga di resmi. Tidak boleh ke tidak resmi. Kalau misalnya dibalik, Bu, tidak resmi menjadi resmi itu bisa, ya. Jadi sistem yang aman itu sistem yang dimulai dengan status keadaan resmi authorized, tapi tidak boleh memasuki status yang tidak terotorisasi. Contohnya apa? Contohnya ini. Saya punya diagram keadaan seperti ini. Saya punya 4 keadaan. Keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, keadaan 4. Terus terjadi 5 transisi. Oke? S1 bisa menjadi S2. Ya, jadi keadaan pertama bisa menjadi keadaan kedua juga bisa menjadi keadaan pertama. Terus keadaan 3 bisa menjadi ke keadaan 2, dan keadaan 3 bisa menjadi juga keadaan 4. Nah, terus ada lagi keadaan 1 bisa menjadi keadaan 3. Nah, di sini contoh kasusnya, ya, jadi ini bukan sesuatu yang lurus-lurus ya, ini cuma contoh. Contohnya misalnya ada diagram transisi seperti ini. Jadi contoh kasusnya dia bilang begini, kebijakan keamanannya dia bilang begini, S1 dan S2 itu jalur yang resmi atau keadaan yang terotorisasi, diperbolehkan keadaan yang terotorisasi S1 dan S2. Sedangkan S3 dan S4 itu keadaan yang tidak terotorisasi atau keadaan tidak resmi. Nah, kalau begini gambarnya dengan contoh kasus seperti ini saya bisa bilang tidak aman. Kenapa? Karena dibilang tadi aman, dimulai dengan otorisasi, ya keadaan itu dimulai dengan otorisasi dan tidak boleh masuk ke keadaan yang tidak terotorisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nih yang salah nih, ya. Nih. Ini ternyata S1 itu masuk ke S3. Jadi transisi 3 itu membolehkan S1 masuk ke S3. Padahal di sini dia bilang S3 itu adalah keadaan yang tidak terotorisasi. Makanya ini dibilang tidak aman. Sistem ini dikatakan tidak aman. Nah, kalau misalnya mau aman bagaimana, Bu? Ya sudah, hilangkan ini S3. Hilangkan ini T3. Ya, hilangkan ini T3 supaya tidak ada kemungkinan terjadinya keadaan pertama bisa menjadi keadaan yang tidak terotorisasi. Nah, kalau ini Bu, S3 ke S2 bagaimana? Ya, meskipun tadi dibilang, nah misalnya, ini misalnya contohnya, dia mau masuk di Kalam begitu, dia mau masuk di Kalam tapi menggunakan tidak menggunakan NIM, itu kan tidak terotorisasi, ya. Ternyata dia lupa, makanya kita buatkan NIM baru, akhirnya dia bisa masuk, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terotorisasi,
di dalam dengan resmi tiba-tiba mau berubah jadi tidak terotorisasi, itu kan salah, ya, salah. Jadi mending di depan sudah bilang memang tidak bisa, nanti kita bolehkan, daripada di dalam sudah masuk di dalam tiba-tiba di dalam ngerecokin, tidak bisa, itu tidak boleh dalam sistem seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya sistem tidak aman karena ada T3 yang membolehkan S1 berubah menjadi S3, ya. Jadi kalau mau aman ya ini S3 T3-nya dihapus. Itu. Oke, jadi ada beberapa kebijakan keamanan. Nah, kebijakan keamanan di sini yang saya garis bawahi untuk militer dan komersial itu dua hal yang berbeda. Kalau kita cerita militer itu cerita konfidensial sekali. Segala sesuatunya ditutup-tutupi. Oke? Jadi kalau cerita militer misalnya sekarang perang antara Ukraina dan Rusia, kan itu tidak boleh tentara Ukraina bilang sama tentara Rusia, besok malam saya kepungkon, kan tidak boleh, ya. Jadi mereka itu memang betul-betul kalau militer itu betul-betul rahasia, secret, ya, protokol secretnya itu betul-betul apa, kalau kita mau menyampaikan pesan tidak boleh sama tentara biasa, harus sama panglimanya. Jadi makanya ada istilahnya military security policy. Nah, sedangkan kalau komersial ini yang kedua, itu lebih cerita integrity. Kalau cerita komersial itu berkebalikan dengan militer. Komersial itu kayak iklan. Iklan itu kan semakin banyak orang yang lihat, semakin bagus toh. Nah, kalau dikomersialkan, dijual apa dan segala macam, itu jatuhnya ke integrity, ya. Jangan sampai misalnya kita sudah lihat, ya, jadi integritinya itu kayak Alfamart, Indomart, itu bahaya, ya. Tidak, saya rekam. Jadi maksudnya jangan sampai tidak sama Ki, kan biasa begitu ya, tidak sama Ki yang tercatat pada saat kita jalan, pada saat kita ke belakang kita lihat misalnya harga barang A 15.000, pas sampai di kasir harganya 20.000, itu kan tidak terintegriti, ya. Kalau saya sudah malas belanja kalau kayak begitu. Kalau uang pas-pas dibawa bagaimana? Ya, jadi cerita komersial itu harus bagus integritinya. Ya, sampai di papan iklan kita bilangnya 100.000, pas di kasir jadinya 150.000. Itu kan kita kayak ditipu, ya. Seperti itu. Nah, terus ada confidential dan integrity. Khusus availability itu tidak ada. Ya, tidak boleh kita bilang kebijakan begini. Karena hari ini hari raya Nyepi, maka aplikasi Bukalapak Nyepi juga, ya, tidak boleh diakses sama orang. Nah, karena hari ini karena sekarang jam 12 malam, aplikasi Gojek tidak bisa diakses. Bisa diakses, tapi drivernya kayaknya tidak ada kalau jam 12 malam karena pada tidur. Nah, jadi untuk kebijakan keamanan yang berkaitan dengan availability itu tidak ada. Karena tidak mungkin kita memberi kebijakan untuk jam. Karena jam 6 di Indonesia itu belum tentu jam 6 pagi di belahan bumi lain seperti itu. Jadi harus 24 jam, ya. Kecuali kalau memang aplikasi itu mungkin cuma lokal atau global, ya. Kalau misalnya aplikasi apa itu yang lokal, ya. Ya kayak Kalam lah, ya. Mahasiswa itu suka sekali mengumpul tugas di injury time. Kalau jam 12 malam itu, Bu, error Kalam. Bukan error Kalam, ya. Kalian yang mengumpul di jam 12 malam. Nah, biasanya itu jam 12 malam. Kalau dulu itu bagian database itu mereka lagi memang matikan itu karena berpikir jam 12 malam itu tidak ada orang yang mau ngapa-ngapain di Kalam. Tapi kan saya taruh tugasnya itu di jam 12 malam supaya mengakomodir itu teman-teman yang suka jam 10. Ada beberapa, Bu, error Kalam, ya. Sampai suruh ngumpulnya di jam-jam 12 malam. Biasanya Kalamnya memang lagi diperbaiki, ya. Oke, ini the role of trust, ya. Jadi saya bilang tadi harus percaya. Kenapa harus percaya? Karena tadi tidak semua aplikasi atau semua perangkat itu tidak ada amannya. Kalaupun tidak aman, tetap harus percaya, ya. Ibarat kalau karena buang-buang waktu, Jiki. Misalnya kalau kayak saya naik pesawat, ya. Naik pesawat itu saya takut jatuh begitu, ya. Saya takut jatuh. Tapi di 2 jam itu kalau saya tidak percaya sama pesawatnya, saya tidak percaya sama apa pilotnya, saya kan itu kan akan resah terus selama 2 jam tuh, ya.
ada bagusnya percaya, tidur ya, kalau memang terjadi apa-apa ya sudah, kalau memang apa ya sudah gitu. Jadi kenapa harus ada role of trust? Karena di awal tadi ya, bahwa semua apa yang dibuat oleh manusia itu pasti ada lemahnya, tapi harus kita percaya. Itu yang terbaik. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke sebelum saya masuk ke sistem operasi, saya akan menceritakan dua jenis akses kontrol. Jadi akses kontrol itu terbagi dua. Yang pertama saya bisa mengakses sendiri, yang kedua itu sistem operasi bisa mengakses. Jadi terkadang misalnya kayak begini, kalau ada hang laptop tak, itu kan biasa kalau hang kita tidak bisa diapa-apai, ya sudah matikan paksa. Kalau sudah begitu tuh sistem operasi yang ambil alih. Atau kalian misalnya ada proses yang jalan, ya Word-nya tidak bisa diakses, Word-nya hang atau apa, masuk ke Control Alt Del terus langsung matikan, itu sistem operasi yang ambil alih, sudah bukan milik kalian. Kalau kalian tutup biasa ya, tutup, klik tombol close-nya ya apa, tapi kalau sudah hang apa segala macam itu sudah bagiannya sistem operasi. Jadi terbagi dua, ada user identity, ada sistem operasi. Jadi ada istilahnya user identity, dia bisa memperbolehkan mengakses ya, mendinai apa segala macam. Terus kalau sistem operasi itu artinya mandatori. Jadi kita sebagai user memandatkan kepada sistem operasi untuk melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Makanya di sini dia bilang pada saat mekanisme kontrol itu tidak bisa dilakukan oleh user, cannot alter the access. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, baru diambil alih sama sistem operasi. Nah, ini kalian cukup baca. Nah, sistem operasi itu begini, dia jembatan antara program aplikasi dengan perangkat keras komputer. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, kalau kita beli laptop, hal yang pertama yang kamu lakukan itu adalah install sistem operasinya. Cuma kan biasanya sudah bawaan gitu. Jadi dia yang jembatannya, kalau tidak ada SOTA nggak bisa ngapa-ngapain ini ya. Jadi saya klik ini nggak bisa masuk ini, saya matikan ini nggak bisa masuk kemana. Oke, ada beberapa ya, Windows, Linux, Mac. Nah, tugasnya kalian memilih salah satu ini, Linux atau Mac ya, Linux atau Mac, untuk dijelaskan sama saya fiturnya. Oke, saya langsung saja di sini ya, tak perlu lama-lama. Ini kalian cukup bisa baca ya. Jadi teknik keamanan pada sistem operasi itu ada namanya security, ada namanya proteksi. Ya, proteksi itu mengamankan. Ya, security itu apa ya? Ya, security itu keamanan ya, keamanan dia sebenarnya ini usernya bisa ngapain aja. Ya, usernya itu bisa ngapain aja. Kalau ini apakah pengguna ya, pengguna itu dapat mengakses file tertentu ya, seperti itu. Jadi kalau di sini juga ada hak akses. Nah, di sini kalian lihat, jadi tugasnya nanti pilih salah satu Linux atau Mac. Kalau Windows enggak usah ya, Windows karena Windows kan rata-rata kalian pakai, mungkin kalian pakai sistem operasi Windows, jadi kita bisa lihat di sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu Linux dengan Mac. Nanti juga kita akan diskusikan kenapa Windows itu memiliki begitu banyak fitur keamanan dibanding dengan Linux dengan Mac. Oke? Nah, ada Windows. Jadi Windows itu punya enkripsi, punya firewall, punya Windows Defender, punya sistem update, punya user akun kontrol. Kan paling ngerecokin itu kalau di-update kita buru-buru tiba-tiba terupdate ke Windows-nya. Nah, itu sebenarnya bagus untuk ini, tapi biasa kalau lagi buru-buru dia butuh waktu, ya sudah kita tidak bisa mengakses lamanya. Seperti apalagi kalau terkoneksi ke internet, oh sudah itu langsung update sistemnya itu tiba-tiba ya, langsung otomatis mengupdate. Nah, di sini kalian bisa lihat ya sistem keamanan pada Windows, buka-buka mungkin ya, sistem dan security-nya nanti kelihatan Windows Defender firewall-nya ya seperti apa. Nah, jadi tugasnya itu silahkan nanti saya akan bikin kelompoknya ya, bikin kelompoknya atau jangan biar nih per kelompok mau saja ya. Jadi per kelompok silahkan pilih Linux atau Mac, dan nanti kita diskusikan. Kerjakannya juga selama 1 pekan. Nanti malam saya bagi nama-namanya. Saya akan rombak Ci. Saya akan rombak Ci ini nih.